Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Yang bekal itu, bekal terbaik adalah ketakwaan. Inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu diperoleh dengan kita beriman. Dan iman itu harus dibangun berdasarkan ilmu, ya. Jadi kita beriman, kemudian ditambahi dengan ilmu, ya, kita akan semakin yakin dan akan mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai nawaqidul Islam asyaratun, ya. Pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Nah, kita sudah membahas kemarin 3 pembatal keislaman, ya. An-naqidul awal, pembatal yang pertama adalah asyirku billah. Jadi pembatal keislaman yang pertama, seseorang itu keluar dari keislamannya, dia kembali ke belakang, ya, kembali kepada kekafiran apabila dia berbuat syirik kepada Allah. Ya. Apa itu syirik? Ya. Asyirku wadzalika, dan syirik itu adalah an yaj'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Ada seseorang yang menjadikan antara dirinya dan Allah itu sebagai perantara. Jadi ada seseorang yang mengambil perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi nggak langsung kepada Allah dia. Ya, dia da'uhum, dia berdoa kepada mereka. Wa yas'aluhum, dan dia meminta kepada mereka. Jadi seseorang itu meminta kepada perantara tersebut. Ya, dia beranggapan ada yang bisa membantu dia atau menolong dia, ya, menjadi perantara antara dia dengan Allah. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Orang-orang tersebut, orang-orang musyrik tersebut, wayas aluhumus syafa'ah, mereka meminta syafaat, meminta pertolongan, ya, kepada perantara-perantara yang mereka buat-buat itu. Ya, kemudian wayatawakkalu alaihim, dan orang tersebut bertawakal, menyerahkan nasibnya kepada perantara-perantara tersebut, ya. Wayastaghiitsu, dan mereka memohon pertolongan bihim, dengannya. Kemudian ada orang yang wayandaru lahum, mereka bernazar, berjanji melakukan sesuatu hal, ya, dalam rangka ibadah kepada selain Allah. Jadi mereka bernazar seperti yang dilakukan orang-orang musyrik Quraisy dulu, ya, kalau mereka punya anak kemudian mereka akan ini misalkan berjanji seperti itu, ya. Nah, bernazar ini termasuk ibadah. Jadi hanya boleh ditujukan kepada Allah bernazar, ya. Kemudian wayudabbih, ya, di asma'ihim, dan mereka menyembelih dengan nama-nama perantara-perantara tersebut, seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Mereka menyembelih untuk perantara-perantara tersebut, jadi bukan untuk Allah. Seperti yang kita lihat di masyarakat, ada yang menyembelih kerbau untuk dilarung
ke laut, ya, untuk ratu pantai selatan seperti itu. Nah, ini perbuatan syirik. Ada yang menyembeli kerbau untuk penunggu pertigaan jalan, ya, biar nggak terjadi kecelakaan kata mereka. Itu adalah perbuatan syirik. Padahal perbuatan tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Nah, orang-orang yang melakukan hal-hal ini disebut dengan musyrik. Nah, jadi mereka batal keislamannya. Kemudian orang-orang yang berbuat syirik itu apabila mereka lau i'taqada dafa'a darra au jalaba naf'a. Ada yang berkeyakinan selain Allah, ada yang bisa dia menolak mudarat, ya, atau menolak mara bahaya, atau mendatangkan manfaat min dunillah, dari selain Allah. Nah, apabila seseorang berkeyakinan tersebut, ya, maka sungguh telah batal keislamannya. Ini menurut ijma ulama, ya. Faqad kafar. Maka sungguh mereka telah kafir apabila mereka menjadikan antara dirinya dan Allah ada perantara, yang mereka berdoa kepada perantara tersebut, atau mereka meminta ini, ya, meminta pertolongan, meminta syafaat, atau mereka bertawakal, ya. Sebentar saya charger dulu, ya. Oke, maaf, ini tadi masih unmute. Kita ulang, ya. Nah, apabila seseorang dia menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, ya, yang mana dia meminta pertolongan, berdoa, ya, atau dia bertawakal terhadap perantara tersebut, mereka bernazar atau menyembelih dengan nama-nama perantara tersebut, atau mereka berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah yang bisa dia mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka orang-orang seperti ini dia sudah kafir, ya, faqad kafaro, sungguh telah keluar dari agama Islam karena dia sudah kafir dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah dia tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Jadi ada seorang yang meminta kepada selain Allah, ada yang berdoa kepada selain Allah, ada yang bertawakal kepada selain Allah, ya, ada yang menyembelih, ada yang bernazar atau berkeyakinan selain Allah, ada yang dia bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nah, Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik ini apabila seseorang mati, dia tidak bertaubat, tidak berhenti dari perbuatan syiriknya, tidak menyesali perbuatannya, ya. Kemudian dia tidak mohon ampun kepada Allah, dia mati, Allah tidak akan mengampuni orang seperti ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik. Jadi mungkin orang mukmin itu dia berdosa, ya, atau orang Islam dia melakukan perbuatan dosa besar selain dosa syirik,
Nah, dia mati belum sempat bertaubat atau mati dalam perbuatan dosa, mungkin saja Allah akan mengampuninya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi kalau dosa syirik jelas Allah tidak akan mengampuni. Ya, nah ini kita harus pahami benar-benar. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya dia, siapa yang berbuat syirik dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atas dia surga. Jadi tidak akan masuk surga seseorang itu yang berbuat syirik selama-lamanya. Ya, tidak akan masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat orang berbuat syirik tersebut, dia tidak bertobat, ya, dia mati dalam keadaan berbuat musyrik, berbuat syirik, maka tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak adalah bagi orang-orang zalim itu pertolongan. Nah, jadi perbuatan syirik ini adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Zalim itu adalah lawan dari kata adil. Ya, jadi kalau adil itu adalah lawan kata dari zalim. Ya, adil itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Ya, Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, memberi rezeki, memberi kita makan, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sudah haknya Allah untuk disembah dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun. Itu haknya Allah. Nah, apabila makhluk sudah menjalankan haknya Allah, dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, maka Allah akan memberikan haknya makhluk tersebut. Adalah hak makhluk itu adalah Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka tidak berbuat syirik. Ya. Nah, sedangkan zolim itu artinya lawan dari kata adil. Ya, zolim itu berarti adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada haknya. Ya, jadi apabila seseorang dia menyembah, menyeru selain kepada Allah, ya, yang dia tidak berhak untuk disembah, karena hak yang berhak untuk disembah dengan benar cuma Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Orang-orang zalim ini dia mengambil selain daripada Allah itu ada sesembahan-sesembahan yang lain, atau dia bersama Allah menyembah sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, ini adalah orang yang zalim, ya. Dan perbuatan zalim yang paling besar dosanya, ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu adalah zalim, kezaliman yang paling besar, ya. Dan tidak orang-orang zalim itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ini pembatal yang pertama yang perlu kita ingat. Perbuatan syirik itu bisa membatalkan keislaman seseorang, ya, kemudian akan menghanguskan semua amalan-amalan seseorang kalau dia berbuat syirik. Bahkan Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, benar-benar kami akan hanguskan semua amal perbuatan kamu, dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Ya, nah, jadi Nabi saja diancam kalau berbuat syirik, amalannya semuanya dihanguskan. Nah, ini benar-benar harus hati-hati kita, ya, karena waktu kita terbatas, tentu kita tidak mau amalan kita hangus. Ya, jadi kita harus berpikir dulu, kita harus berilmu dulu sebelum kita berbuat dan berkata-kata. Ya, jadi kita harus memiliki ilmu dulu karena ada perkataan-perkataan yang ternyata itu perkataan tersebut membatalkan keislaman, atau perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman dan bisa membatalkan semua amalan kita. Naudzubillahi min dzalik, kita selalu berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian anaqidosani, ya, pembatal yang kedua adalah ariddatu anil Islam, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam, yang dia berpindah kepada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, atau komunis, ya, atau nasionalis dan lain-lain. Ya, nah dia ini sudah kafir, ya. Jadi dia tidak menganggap agama Islam ini sebagai jalan hidupnya. Dia bukan menganggap Islam sebagai jalan hidupnya. Ya. Nah, jadi ini adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apabila dia keluar dari agama Islam, berpindah pemahaman menjadi pemahaman Yahudi, Nasrani,
Majusi, komunis, nasionalis dan lain-lain ya, yang dia memisahkan antara agama dengan kehidupan, ya berarti dia sudah membatalkan keislamannya. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yazalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u." Dan orang-orang kafir itu, orang-orang di luar Islam, mereka selalu senantiasa mereka akan memerangi umat Islam. Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka mengeluarkan kalian dari agama-agama kalian. Dari agama kalian, ya. Nah, jadi orang-orang kafir itu senantiasa akan memerangi, memusuhi umat Islam. Tidak akan ridho mereka, tidak akan senang. Sehingga umat Islam ini keluar dari agamanya. Ini stata'u, jika mereka mampu. Jadi mereka berbuat semampu mereka untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi. Dan barang siapa di antara kalian, wahai orang beriman, keluar dari agamanya, fayamut, dan dia mati, bahwa kafirun, dan dia kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, jadi orang-orang yang Islam, yang mukmin, keluar dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu amalannya akan ditolak di dunia dan di akhirat, tidak akan diterima amalan-amalannya yang sudah dia kerjakan, karena dia sudah keluar dari agama Islam. Faulaika ashabun nar, dan dia adalah golongan neraka, hum fiha khalidun, di neraka mereka kekal selama-lamanya. Nah, jadi jangan sampai kita beranggapan ini jalan hidup yang lain, ya. Jangan mengambil jalan hidup yang lain. Jalan hidup kita adalah agama Islam, ya. Nah, kita harus benar-benar mencintai agama ini, ya. Nah, kemudian an-naqidus talis, pembatal yang ketiga adalah man lam yakfur al-kafir Yahudian au kana au nasronian au majusian, ya, au musyrikan. Siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang majusi atau orang-orang musyrik, ya, atau mereka syakin fi kufrihim, mereka ragu-ragu dengan kekafiran mereka, au sahihu madhabahum faqad kafar, atau dia membenarkan pemahaman mereka, ya, jadi memberikan pengakuan kepada seseorang, kepada agama lain, faqad kafar, maka dia sungguh telah kafir. Nah, jadi orang yang dia tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau mereka ragu terhadap kekafiran mereka, ya, atau seseorang itu membenarkan pemahaman orang-orang kafir, ya, maka sungguh dia sudah kafir, dia adalah golongan mereka, ya. Dzalika bi annallaha qad kafarahum wa huwa daddallahu wa rasulah, ya. Demikian itu bahwasannya Allah telah mengkafirkan mereka dan mereka adalah musuhnya Allah dan Rasulnya, ya. Falam yukaffirhum au syakki fi kufrihim au sahihu madzhabahum faqad i'tarada 'alallahi haina kufrihim, ya. Nah, maka barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu-ragu di dalam kekafiran mereka atau dia membenarkan pemahaman mereka, maka sungguh dia telah memusuhi Allah, ya. Sungguh dia telah membantah Allah terhadap kekafiran mereka. Nah, jadi kita tidak boleh ragu-ragu dengan kekafiran mereka atau tidak mengkafirkan orang kafir atau membenarkan pemahaman orang kafir, ya. Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah sudah menegaskan orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Jadi mereka yang tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika humus syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi ini adalah dalil bahwa kita tidak boleh berteman dengan orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir itu mengajak ke neraka selalu. Orang-orang musyrik itu mengajak ke neraka, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk, lebih rendah dari binatang, ya.
Makanya kita harus benar-benar memperhatikan dengan siapa kita berteman. Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul, perhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya, karena orang-orang kafir itu pasti dia mengajak ke neraka. Allah sudah menegaskan ini. Hum fi nari jahannam. Ya, mereka di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Di dalamnya mereka kekal. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk, ya. Nah, kemudian yang kita masuk ke pelajaran kita sekarang yaitu an-naqidur rabi', yang pembatal keislaman yang keempat, ya. Jadi pembatal keislaman yang pertama tadi adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, jadi mengambil perantara antara dirinya dengan Allah. Yang kedua adalah orang yang keluar dari agama Islam, berpaling dari ajaran Islam, ya. Kemudian yang ketiga adalah pembatal yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan pemahaman orang-orang kafir, ya. Kemudian anaqidul rabi, pembatal keislaman yang keempat adalah mani takoda, barang siapa yang dia berkeyakinan bahwasanya hadi ada petunjuk ghairin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalu min hadiyahu, lebih bagus, lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang yang batal keislamannya itu apabila seorang tersebut dia berkeyakinan ada petunjuk lain dari selain petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik. Ya, nah, jadi orang seperti ini dia berkeyakinan ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anna bahwa atau dia beranggapan ada hukmu ghairuhu ahsanu min hukmihi. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalladzi yufaddalu hukmu tawaghit ala hukmihi. Seperti orang-orang yang dia lebih mengutamakan hukum-hukum taghut di atas hukum-hukum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi orang-orang yang dia berkeyakinan ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi, ya, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau dia melebihkan, mengunggulkan hukum-hukum tauhid, ya, di atas hukum-hukum Islam. Nah, ini dia sudah batal keislamannya, ya. Wa yadkhulu fihi mani taqoda anal anzomatu wal qawa, ya, dan termasuk juga di dalamnya ada yang berkeyakinan bahwa hukum-hukum buatan manusia ini lebih baik, lebih utama daripada syariat Islam. Nah, ini, ya. Nah, jadi ada orang-orang yang beranggapan misalkan demokrasi itu lebih baik daripada hukum Islam. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah termasuk orang yang batal keislamannya karena dia menganggap ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang dibawa Rasulullah, kemudian ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa Rasulullah, dan ada dia melebihkan, dia mengutamakan hukum-hukum tauhid, ya. Jadi membuat hukum-hukum baru di dalam kehidupan. Ya, ini nggak boleh. Atau ada orang beranggapan bahwa hukum-hukum Islam ini tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Ya. Nah, ini juga termasuk batal keislamannya. Ya, jadi orang-orang yang dia beranggapan hukum-hukum yang buatan manusia ini lebih baik daripada hukumnya Allah, hukum yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia sudah batal keislamannya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah kalian mencari hukum jahiliyah? Waman ahsanu minallahi hukman?
Dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Di qaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, bagi kaum-kaum yang yakin, yang benar-benar dia meyakini bahwa agama Islam ini adalah jalan yang paling baik. Jadi dia berusaha, seorang muslim itu selalu berusaha untuk menjalankan hukum-hukum Allah semampunya. Ya, seperti kita sekarang dalam konteks di Indonesia, ya, kita tidak bisa memaksa ya pemerintah untuk menerapkan hukum Islam, ya, karena yang mempunyai kekuasaan pemerintah, kita nggak boleh membantah. Kalau hukum Islam itu ada orang membunuh bukan dipenjara, tetapi dia dibalas, dibunuh, ya. Ada yang mencuri, bukan dia dipenjara, tetapi dipotong tangannya. Ada yang berzina, kalau dia belum menikah dicambuk. Kalau dia sudah menikah, dia dirajam sampai mati. Nah, tetapi yang menjalankan ini pemerintah, ya. Kita tidak punya kekuasaan untuk itu. Nah, jadi cukup kita mengakui bahwasanya Islam ini adalah hukum terbaik dan semestinya hukum yang harus ditegakkan ya hukum Islam. Ya. Nah, tetapi karena negara kita ini ya belum menjalankan syariat, ya kita tidak berdosa kalau rakyat biasa. Yang berdosa itu pemimpinnya, ya, yang dia diberi kekuasaan oleh Allah tetapi tidak menegakkan hukum Islam. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, jadi orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu adalah orang-orang kafir. Ya, Allah mengatakan juga dalam surat Al-Maidah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zalim. Dan surat Al-Maidah ayat 47 Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Jadi orang yang tidak menerapkan hukumnya Allah itu orang-orang kafir, ya, orang-orang zolim dan orang-orang fasik. Nah, fasik ini artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, jadi dia tidak menjalankan hukum-hukumnya Allah yang sudah Allah tetapkan. Padahal yang menciptakan manusia ini Allah, dan yang paling mengerti tentang ciptaannya itu ya pencipta, ya. Sehingga sehingga kita harus mengikuti hukum Allah. Tidak boleh kita tidak berhukum kepada hukumnya Allah. Ya, karena Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam madinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, ya, maka tidak diterima darinya. Barang siapa yang mencari jalan hidup selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka di akhirat adalah golongan orang-orang yang merugi. Amalannya tidak diterima, ya. Mereka akan dihukum, ya, karena kelalaian mereka. Kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azaba. Ya, tiap-tiap hangus kulit-kulit mereka, jadi orang-orang yang kafir itu Allah masukkan mereka nanti ke dalam neraka, tiap-tiap hangus kulit mereka itu badalnahum, Allah gantikan kulit mereka ghairaha, kulit yang baru, liyadzuqul azab, untuk mereka merasakan azab. Nah, jadi orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka nanti, kulit mereka setelah hangus akan Allah gantikan lagi dengan kulit yang baru. Nah, sedangkan kita tahu bahwa
saraf nyeri itu, ya, nociceptor, ya, itu ada di kulit. Ya, kalau kulitnya sudah hangus seperti luka bakar derajat 3 atau 4, yang sarafnya sudah terbakar itu nggak akan lagi merasa nyeri karena sarafnya sudah hangus. Nah, tetapi orang-orang kafir di neraka nanti, ya, itu Allah akan gantikan lagi apabila hangus kulitnya, sarafnya sudah terbakar, Allah gantikan lagi kulit yang baru. Ya, dan mereka akan merasakan siksaan yang sangat hebat, yang sangat besar siksaannya, ya, yang sangat menyakitkan. Ya, kita saja nggak tahan di dunia ini, dibakar dengan api nggak tahan kita. Megang puntung rokok aja nggak tahan kita. Apalagi dengan api neraka yang panasnya itu 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia ini. Di dunia ini orang bisa membuat api, ya, bisa memodifikasi api sampai derajat 1000 derajat lebih untuk melelehkan baja, ya. Nah, panasnya api di neraka itu 70 kali dari api yang paling panas di bumi ini. Bayangkan, ya, pangkat 70 berarti, ya, angka panasnya kita nggak akan sanggup. Makanya kita takut kepada Allah. Takut kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Allah mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Nah, jadi barang siapa yang kafir dengan ayat-ayat Allah, maka kelak Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan tiap-tiap kali kulit mereka hangus, Allah gantikan lagi kulit mereka tersebut dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan azab dari Allah, siksa dari Allah. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Allah maha mampu menyiksa itu. Ya, Allah mampu menyiksa semua orang-orang kafir. Hakiman, dan Allah maha bijaksana, ya. Jadi Allah itu tidak akan menzolimi seseorang sedikit pun. Jadi Allah akan membalas setiap perbuatan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat baik kebaikan sebesar atom akan melihat balasannya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang berbuat kejahatan sebesar atom pun akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Nah, jadi kita hendaknya takut kepada Allah. Kita harus benar-benar memegangi hukum Allah ini, ya. Kemudian Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah mengatakan, maka sungguh demi Tuhanmu, wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, tidak beriman manusia itu sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Jadi manusia itu harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber hukumnya, ya. Jadi sumber hukum kita adalah Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman sahabat dan dibawa dengan bimbingan ulama, ya. Nah, jadi manusia itu tidak beriman sehingga mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus hukum, ya. Bima syajara, dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Sehingga tidak mereka menemui dalam diri mereka keberatan. Nah, jadi orang Islam itu dia ridho dengan keputusan, dengan hukum Allah, ridho. Ya. Jadi kita selalu setiap pagi, setiap sore kita mengatakan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, ya. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Jadi kita benar-benar harus senang menjalankan agama ini. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Tidak ada rasa kesal dalam beragama. Oh, kesal, sholat lagi. Nggak ada itu. Orang Muslim, orang yang mukmin beriman, tidak ada itu rasa keberatan dalam menjalankan perintah Allah. Yang perempuan, oh kok saya harus menutup aurat, nggak ada rasa kesal, nggak ada rasa dia ini keberatan. Karena itu adalah keputusan Allah. Hukumnya Allah harus kita jalankan. Ya, kita jalankan dengan senang agar kita mendapat pahala yang besar dari Allah. Jadi kita tahan hawa nafsu kita di dunia ini. Ya. Wa amal ladina, Allah mengatakan, ya, orang-orang yang menahan hawa nafsunya
Ya, kemudian dia takut, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut kepada Tuhannya, dia takut disiksa oleh Allah, ya. Kemudian dia menahan hawa nafsunya. Dia menundukkan hawa nafsunya agar dia hawa nafsunya itu mengikuti hukum-hukum Islam, mengikuti aturan-aturan Islam, ya. Maka surga tempat dia kembali nanti, ya. Jadi Allah akan balas karena kita bersabar di dunia ini, ya. Kita selalu takut kepada Allah. Nanti di akhirat kita tidak ada lagi rasa takut, ya. Kita yakin Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita nanti di akhirat nanti. Nah, jadi kita di dunia ini ya harus senantiasa was-was, cemas, takut, ya. Kalau kita melanggar aturan Allah kita takut, ya. Kita merasa setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah, maka kita beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, nanti orang-orang yang takut kepada Tuhannya pada saat hidup di dunia ini, ya, kemudian dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik, di akhirat nanti dia akan mendapat kehidupan yang menyenangkan, bebas daripada huru-hara hari kiamat, ya, di mana pada hari kiamat itu manusia-manusia yang berdosa akan merasa sangat takut, ya, mereka akan sangat takut, mereka akan sangat kacau dan goncang. Tetapi orang-orang yang beriman, Allah turunkan malaikat untuk menenangkan mereka, yang mengatakan kepada mereka jangan bersedih, jangan takut, ya, Allah telah meridhoi kalian, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita harus wa yusallimu taslima. Kita benar-benar berserah diri dengan sepenuh-penuhnya penyerahan diri dengan agama Islam kita, ya. Nah, jadi pembatal keislaman yang keempat, ya, adalah ada orang yang beranggapan bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa Nabi, ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW, atau dia melebihkan, mengutamakan hukum-hukum tauhid, ya, hukum-hukum selain hukum agama Islam di atas hukum Islam, ya. Dia tidak berhukum dengan hukum Islam, ya. Nah, maka dia itu adalah orang-orang kafir, zalim, dan orang-orang fasik. Nah, mereka ini kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian pembatal yang kelima, anaqidul khamis, pembatal keislaman yang kelima adalah man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amalu bihi faqad kafar. Nah, ini. Jadi siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal dengannya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, terjadi termasuk pembatal keislaman adalah ada orang yang membenci syariat Islam, ada yang membenci aturan Islam, ada yang membenci sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi siapa yang abghada, ya, siapa yang dia membenci syai'an sesuatu mimma ja'a bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau amalu bihi, walaupun dia beramal dengannya, faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Nah, jadi tidak boleh seseorang itu membenci aturan agama ini, ya. Jadi salah satu syarat-syarat syahadat adalah al-mahabbah. Kita mencintai Allah. Kemudian kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, Rasulullah, ya. Kita mencintai hukum-hukum yang Allah turunkan. Kita menjalankan agama ini dengan rasa senang, tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Dan tidak boleh kita membenci agama ini, ya. Tidak boleh membenci syariat agama. Nah, orang yang membenci syariat agama ini, walaupun dia mengamalkannya, sebenarnya dia tuh nggak mau pakai jilbab, dia benci pakai jilbab, tapi terpaksa. Nah, ini orang-orang yang membenci ini, walaupun dia melakukan, ya, maka dia sudah kafir, ya, faqad kafar, kata ulama, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir itu, kata Allah,
Mereka adalah orang-orang yang sesat amalan-amalan mereka. Ya, amalan-amalan mereka itu sesat dan ditolak. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan. Maka seluruh amalan-amalan mereka ditolak oleh Allah, tidak ada yang diterima. Nah, ini. Nah, jadi orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melakukannya, walaupun dia melaksanakan syariat tersebut, maka sungguh dia sudah kafir, ya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu membenci agamanya. Dia harus ridho, harus ikhlas tanpa ada rasa keberatan menjalankan agamanya, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 25 sampai 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina nartaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitonu sawwalahum wa amlalahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad, ya, yang keluar dari agamanya dari setelah mereka diterangkan petunjuk, syaitan itulah yang menghiaskan dan mempengaruhi mereka, ya. Dzalika bi annahum. Demikian itu karena mereka qalu mengatakan lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Wallahu ya'lamu israrahum. Demikian itu karena setan-setan itu mengatakan kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, bahwasanya kami akan membantu urusan kalian, ya. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, ini orang-orang seperti ini yang membenci agama Islam, ya. Fakaifa idza tawaffat-humul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nanti kelak para malaikat itu akan memukul-mukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka saat mereka mati, ya, saat mereka sakaratul maut, ya. Allah akan mematikan mereka dan Allah akan mengirim kepada mereka malaikat-malaikat yang akan memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka, ya, agar mereka keluar rohnya dari badannya. Nah, jadi ini adalah hukuman dari Allah yang Allah segerakan di dunia. Jadi orang-orang yang dia membenci aturan-aturan Allah, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, waktu dia mau meninggal orang tersebut, ya, akan Allah utus malaikat untuk memukul-mukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu bahwasanya mereka karena mereka itu membenci apa yang Allah sukai, ya. Dan mereka malah mengikuti apa yang Allah benci. Ya, jadi yang Allah larang mereka kerjakan, yang Allah perintahkan mereka membencinya. Maka amalan-amalan mereka itu semuanya ditolak oleh Allah. Nah, jadi orang-orang yang mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia beramal dengannya, maka sungguh dia sudah kafir menurut para ulama. Ya. Nah, itu jadi pembatal yang kelima. Nah, kemudian anakidus sadis, pembatal yang keenam, pembatal keislaman yang keenam adalah manis tahza'u billahi au rasuluh. Nah, ini harus hati-hati kita. Yang keenam ini, ya, ini penting juga. Manis tahza'u billahi au rasuluh, ya. Manis tahza'u billahi au rasuluh au Al-Qur'an au dini au malaikah au ulama'i man ajalu ilmuhum, ya. Nah, jadi termasuk pembatal keislaman yang keenam itu adalah siapa yang memperolok-olok atau dia membuat lelucon atau dia mempermainkan Allah dan Rasul-Nya, ya, atau mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an atau mempermainkan hukum-hukum agama. Jadi agama ini dianggap lelucon, dibuat bahan olok-olok, bahan bercandaan. Atau malaikat atau ulama-ulama Islam, ya, seperti Imam Bukhari, ya, Ibnu Qayyim itu, ya, barang siapa yang dia mengolok-olok Allah
mengolok-olok Rasul, mengolok-olok atau mempermainkan Al-Qur'an, ada yang yang mempermainkan gerakan-gerakan sholat, ya. Ada yang dia membuat bercandaan-bercandaan yang yang menyangkut agama kita ini, maka mereka ini batal Islamnya, ya. Nah, jadi nggak boleh kita mengambil agama kita ini sebagai bahan lelucon. Nggak boleh kita memperolok-olok Allah dan Rasul-Nya dan Quran, agama Islam, malaikat, ulama-ulama Islam. Ini tidak boleh diperolok-olok, tidak boleh dijadikan bahan bercandaan. Karena agama ini masalah serius. Ya, nggak boleh kita bercanda dalam hal beragama ini. Nggak boleh dijadikan bahan olok-olok, bahan lelucon untuk membuat orang lain tertawa dengan memperolok-olok agama. Nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La tadiru, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh telah kafir kalian setelah keimanan kalian. Innafu an ta'ifatim minkum na'adzib ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya akan diazab ya orang-orang yang olok-olokkan itu karena mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Nah, jadi waktu zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang dia bercanda terhadap Nabi, ya, memperolok-olok Nabi, menjadikan Nabi bahan olok-olok. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu Abdul Butun, artinya hamba perut, kerjanya cuma duduk-duduk, makan-makan, ceramah, gitu ya, memberikan nasihat agama, makan, kemudian seperti itu. Nah, jadi pas ditanya, mereka mengatakan, enggak Nabi, kami cuma main-main saja mengatakan tersebut. Nah, maka turunlah ayat ini. Yang mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasul Nabi Muhammad, kemudian dengan agama Islam ini kalian mempermainkan agama ini. Jadi nggak boleh kita menjadikan agama kita ini sebagai bahan bercandaan, sebagai bahan olok-olok, ya, sebagai bahan tertawaan. Tidak boleh. Kalau ada orang-orang yang berlaku seperti itu, tinggalkan orang tersebut. Nggak boleh kita tetap berada di dalam lingkungan mereka. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu adalah mereka waktu di dunia ini mereka menjadikan orang-orang beriman sebagai bahan tertawaan. Ya. Jadi orang-orang beriman itu dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang yang berdosa di dunia ini. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang berdosa tersebut bertemu dengan orang-orang beriman, mereka saling mengerling-gerlingkan mata. Ya, mereka membuat olok-olok. Jadi saling memberikan kode mereka ini, orang-orang yang berdosa ini. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ya. Dan apabila mereka orang-orang yang berdosa ini di dunia, mereka kembali kepada keluarga mereka, kepada golongan mereka, mereka menertawakan, bersenang-senang, ya, mengejek atau dia merendahkan orang-orang beriman, ya. Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mengatakan mereka ini orang-orang sesat, katanya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa itu, kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan mereka inilah orang-orang sesat. Orang-orang beriman itu sesat, katanya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Dan Allah tidak mengutus orang-orang yang berdosa tersebut atas orang-orang beriman sebagai penjaga. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka kelak nanti orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, mereka akan menertawakan orang-orang yang kafir. Gantian dibalas nanti. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa di dunia ini mereka memperolok-olok orang-orang yang beriman, mereka menertawakan orang-orang beriman,
Nah, kelak nanti di akhirat kita akan menertawakan mereka. Kita akan balas mereka. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari kiamat nanti orang-orang beriman akan menertawakan balik orang-orang kafir. Alal aroiki yang zurun. Ya, mereka orang-orang beriman akan diberikan tempat yang nyaman sambil bersender. Ya, mereka akan menertawakan orang-orang kafir tersebut. Hal suwibak kufaru makanu yaf'alun. Benar-benar nanti akan dibalas orang-orang kafir itu dengan perbuatan-perbuatan mereka. Yang mereka di dunia memperolok-olok agama Allah, menjadikan agama Allah, menjadikan Rasul, menjadikan orang-orang beriman sebagai bahan olok-olok, maka kelak nanti di akhirat Allah akan membalas perbuatan-perbuatan mereka semua. Ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 67 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitana fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Nah, ini adalah larangan Allah untuk orang-orang beriman. Nah, apabila kalian melihat orang-orang yang mereka mempermainkan ayat-ayat Allah, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Nah, jadi apabila kita di suatu tempat, ya, kita lagi duduk atau lagi di dalam suatu lingkungan, ada orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, ada orang yang memperolok-olok agama kita, maka berpalinglah, kita pergi dari situ. Nggak boleh kita berada di situ. Ya, ada yang stand up komedi misalkan. Mereka memperolok-olok agama Allah, jangan ditonton. Nggak boleh. Jangan didekati. Kita harus berpaling dari mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain, sehingga mereka berhenti dari memperolok-olok agama Islam. Ya, dan mereka itu dilalaikan oleh setan. Setan yang melalaikan mereka sehingga mereka memperolok-olok agama. Maka janganlah kalian duduk-duduk, janganlah kalian bersama orang-orang yang dia zalim. Nggak boleh. Ya, kita bersama-sama orang yang memperolok-olok agama. Jadi harus dijauhi. Jadi kalau ada orang yang sedang memperolok-olok agama kita menjauh dari mereka. Ya, sehingga mereka membicarakan yang lain. Kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 140, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, ini ya, kita harus ingat ini ayat ini. Dan apabila dan waqad, dan sungguh nazzala alaikumul fil kitab, telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasannya sudah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ini bahwasannya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau dipermainkan, ya. Jadi kalau kalian mendengar, kalau kita mendengar ayat-ayat Allah itu dipermainkan atau diingkari atau diperolok-olok, maka fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama orang-orang tersebut. Tidak boleh kita duduk-duduk bersama orang-orang yang mengkafirkan atau mengingkari ayat-ayat Allah atau memperolok-olok agama kita, maka jangan duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka membicarakan perkataan-perkataan yang lain. Ya, jadi selama mereka sedang memperolok-olok agama kita menjauh dari mereka. Nggak boleh kita duduk bersama mereka. Innakum idzan misluhum. Kalau kamu duduk dengan mereka, mendengarkan mereka mengolok-olok agama kita, ya, innakum idzan misluhum. Kalau begitu kamu sama dengan mereka, ya. Nah, jadi nggak boleh kita di dalam majelis
yang memperolok agama kita, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, mempermainkan hukum-hukum Allah, duduk bersama mereka kita nggak boleh. Ya, kalau kita tetap duduk bersama mereka berarti sama mereka. Nggak boleh itu. Ya, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Orang-orang yang tetap duduk itu, kalau dia beragama Islam, dia tetap duduk dengan orang-orang yang memperoleh agama Islam, maka itu adalah orang-orang munafik. Ya, dia mengaku agama Islam di lidah mereka, tetapi di jantung mereka berdusta. Ya, mereka ragu-ragu dengan agamanya. Dan Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ya, itu di dalam neraka jahanam semuanya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang dia memuliakan hukum-hukum Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Jadi orang yang beriman itu sangat memuliakan agama ini. Dia tidak mau memperolok-olok agama, tidak mau mempermain-mainkan agama. Jadi agama ini adalah masalah serius. Tidak boleh agama dibuat bercandaan. Tidak boleh agama itu dijadikan lelucon. Karena orang beriman benar-benar dia mengagungkan hukum-hukum Allah. Benar-benar membesarkan agama ini. Ya, menghormati agama ini. Kemudian Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang dia meninggikan, membesarkan syiar-syiar Allah, agama ini, fa innaha minat taqwal qulub, maka itu adalah perbuatan tersebut mengagungkan agama Allah ini adalah dari jantung yang bertakwa, ya, dari sifat ketakwaan yang sudah masuk ke dalam jantung seseorang yang beriman, ya. Nah, jadi pembatal keislaman yang keenam adalah ada orang yang dia memperolok-olok Allah, Rasul, atau dia memperolok Al-Quran, atau memperolok agama kita, atau memperolok malaikat, ulama, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama kita, ya. Nah, maka mereka ini sudah keluar dari agama Islam ini, ya. Dan kita sebagai orang beriman tidak boleh duduk-duduk, tidak boleh ikut nimbrung saat mereka memperolok-olok agama kita. Kita harus menjauh dari mereka sehingga mereka berpindah pembicaraannya dengan pembicaraan yang lain. Apabila seseorang Muslim dia ikut duduk nimbrung mendengarkan, maka sungguh mereka itu sama dengan orang-orang yang memperolok-olok tersebut, ya. Nah, jadi ini adalah pembatal keislaman yang nomor 4, 5, dan yang ke-6, ya. Jadi kita ulang sedikit, yang pembatal keislaman yang keempat adalah siapa yang berkeyakinan ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa Rasulullah SAW, atau dia melebihkan hukum-hukum tauhid di atas hukum-hukum Islam, maka sungguh dia sudah kafir, sudah keluar dari agama Islam. Kemudian pembatal yang kelima adalah siapa yang dia membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membenci agama ini, aturan-aturan agama ini, membenci, walau amalu bihi, walaupun dia beramal dengannya, walaupun dia melakukannya, faqad kafar, maka sungguh telah kafir dia. Jadi nggak boleh kita membenci aturan agama ini. Nggak boleh kita membenci syariat Islam, membenci sholat, membenci pelajaran agama, ya, membenci ibadah, ya, itu nggak boleh. Walaupun dia beramal, ya, sebenarnya saya benci sekali untuk pakai jilbab ini, atau seorang perempuan, ya, walaupun dia pakai. Nah, ini termasuk pembatal keislaman, nggak boleh. Orang-orang beriman itu ridho, dia ikhlas, dia hanya beribadah untuk memperoleh keridhaan dari Allah, kemudian dia senang menjalankannya, ya, ridho dia. Kemudian pembatal yang keenam adalah siapa yang dia memperolok-olok Allah dan Rasulnya, atau Al-Quran, atau agama, ya, atau ulama, ya, maka dia sudah keluar dari agama Islam karena mereka termasuk orang-orang munafik. Dan apabila kita mendengar ada orang yang memperolok-olok
agama kita, memperolok ayat-ayat Allah atau mendustakannya, kita harus menjauh dari mereka, jangan didekati, ya. Karena apabila kita tetap berada di lingkungan mereka, berarti sama dengan mereka, ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan, ya. Ada pertanyaan ini dari adik saya, ya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak sependapat dengan ajaran agama, misalkan ajaran mengenai sunnah, mereka Islam, ya. Kemudian apakah termasuk golongan yang munafik dan syirik dan keluar dari agama Islam? Bagusnya tindakan kita gimana? Nah, ya. Jadi orang Islam itu semestinya dia bersemangat untuk belajar agama. Dia harus benar-benar mengilmui agama ini, harus benar-benar belajar. Dengan dia mengilmui, nanti akan datang keyakinan dan akan datang sifat menerima agama ini. Ya, jadi setelah kita belajar, kita akan semakin yakin dengan agama ini, dengan Allah. Kemudian kita akan menerima semua ketetapan Allah. Ya, nah, tetapi masyarakat kita terkadang belum banyak yang mengerti tentang hukum-hukum agama. Mana ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, mana yang tidak, ya. Nah, tugas kita adalah menyebarkan agama ini. Ya, kita memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan kepada mereka ilmu pengetahuan, ya, bahwasannya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, ya. Apabila ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik, ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian ibadah itu juga harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, kita hanya mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala akhirat di sisi Allah. Yang kedua, ibadah itu harus muttabaah, mengikuti sunnah-sunnah atau contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau ada masyarakat yang belum paham tentang agama, ya kita pelan-pelan memberikan pengertian kepada mereka. Tetapi tidak boleh kita ngikut-ngikut mereka, karena kita sudah punya ilmu. Sedangkan mereka kan kadang-kadang beragama tanpa ilmu. Ya, misalkan tahlilan, seperti itu ya, yasinan, seperti itu. Itu kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sikap kita adalah kita tidak boleh mendukung mereka. Kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan mereka. Ya, kalau ditanya oleh mereka, katakan ya bahwasannya perbuatan tersebut tidak ada contohnya dalam agama Islam. Dan Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat amalan yang tidak dicontohkan oleh kami, kata Rasulullah, maka semua itu akan ditolak amalan tersebut. Ya, dan jadi sikap kita tegas, ya, tetapi kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut, tidak boleh kasar, ya. Apalagi perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, seperti sesajen, ya, larung laut seperti itu, atau memberikan sesajen, ya, atau memotong kepala kerbau, itu perbuatan syirik. Kita harus jelaskan kepada masyarakat itu perbuatan syirik, membatalkan keislaman, akan menghanguskan semua amalan. Apabila seorang mati dalam perbuatan syirik, maka dia akan Allah haramkan atas dia surga. Maka tempat orang-orang yang berbuat syirik itu adalah di dalam neraka. Ya. Nah, jadi kita harus jelaskan dengan ilmu. Nah, jadi untuk berdakwah itu memang perlu ilmu. Kalau kita belum bisa mendakwahkan, lebih baik kita diam. Nggak apa-apa. Ya, kata Rasulullah, apabila kalian melihat kemungkaran, kalau kalian mampu, maka ubah dengan tangan. Nah, ini tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah kita sudah menjalankan agama Islam, pemerintah ini akan melarang semua perbuatan kemusyrikan. Ya, acara-acara yang mengandung perbuatan syirik, ya, kemudian pembangunan patung-patung, itu semuanya akan dilarang oleh pemerintah. Nah, tetapi ini adalah tugas pemerintah, ya, karena pemerintah kita belum seperti itu, ya kita doakan saja kepada Allah agar Allah memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita petunjuk, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mampu dengan tangan tadi karena kita bukan pemerintah, maka kita lakukan dengan lisan.
Nah, tetapi yang dengan lisan ini adalah orang yang sudah punya ilmu. Nggak boleh kita kalau ilmu kita kita rasa belum cukup, ya kita sampaikan, nanti malah bisa mendatangkan mudarat, ya. Nah, jadi kita harus menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita belum bisa menyampaikan dalilnya, menyampaikan hukumnya ya kepada masyarakat seperti itu yang berbuat kemusyrikan atau berbuat bid'ah, kita cukup dengan jantung kita saja. Ya. Dengan jantung kita, dalam jantung kita mengatakan perbuatan tersebut perbuatan terlarang, ya. Kalau dia berbuat kemusyrikan berarti itu dosa yang paling besar. Kalau dia perbuatannya bid'ah berarti perbuatan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah perbuatannya. Nah, kita lakukan dengan jantung kita saja, dalam jantung kita aja bicara, ya, bahwa itu perbuatan syirik dan kita tidak mau mendukung, ya. Kita tidak mau misalkan ada orang yasinan, kita malah bantu-bantu untuk menyiapkan makanan, enggak boleh, ya. Kita harus punya pendirian, ya. Kita harus punya pendirian bahwa itu perbuatan yang salah, ya. Jadi kita tidak mendukung perbuatan dosa tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita memang belum mampu untuk mendakwahkan, nggak apa-apa. Kita diam saja. Yang penting kita jaga diri kita, keluarga kita jangan sampai nyikut-nyikut perbuatan tersebut, dan kita jelaskan kepada keluarga kita dulu bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Silakan. Dari Atika belum ada, dokter. Oke. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Intan. Mohon maaf dokter, minggu kemarin itu saya bertanya tentang misalkan kita diberi angpau dari orang Cina saat itu dok. Jadi kata dokter kan kita tidak boleh menerima dok. Sedangkan saya berpikir dok, sering kan dok kita kalau di jalan itu ada orang minta bantuan untuk pembangunan masjid. Nah, sedangkan yang diminta bantuan tuh kita tuh nggak tahu dok yang memberi bantuan tuh apakah orang Muslim ataukah non Muslim gitu. Itu pendapat dokter bagaimana dokter? Terima kasih Ya. dok. Jadi Rasulullah SAW pernah waktu mau berjihad, ya kalau nggak salah di perang Uhud kalau nggak salah, beliau ini didatangi oleh orang-orang yang masih belum masuk Islam, ya masih kafir mereka. Mereka datang kepada Nabi Muhammad waktu di Madinah. Apakah kalian butuh bala tentara bantuan? Kami mau bergabung dengan pasukanmu, wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu mereka belum masuk Islam. Kamu sudah masuk Islam apa belum? Belum. Nah, maka kata Nabi Muhammad, kami nggak butuh bantuan kalian. Kalau kalian mau membantu kami, masuk Islam dulu. Nah, jadi mereka masuk Islam dulu, baru diterima oleh Nabi Muhammad bantuannya. Nah, jadi kita tidak membutuhkan bantuan-bantuan orang-orang di luar Islam, ya. Nah, jadi untuk membangun masjid, ya, untuk membangun musola, membangun pesantren, ya, itu ya kalau orang-orang di luar Islam menyumbang, ya percuma, mereka juga tidak dapat pahala karena amalan mereka tidak akan diterima kecuali mereka beragama Islam, ya. Kata Allah, "Man yabtaghi ghairal Islam madinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima baginya. Pahalanya tidak akan diterima, ya. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi cukuplah kita minta pertolongan kepada Allah, kemudian kita minta pertolongan sesama orang Islam, sesama orang mukmin yang beriman, cukup itu. Karena penolong kita yaitu Allah. Kemudian kita saling tolong-menolong dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang Islam. Tidak kita memerlukan bantuan dari orang-orang kafir, nggak boleh. Ya, nah jadi itu. Nah, jadi kalau ada orang kafir mau membantu kita, ya dalam hal membangun masjid, ya sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tidak menerima tentara di luar Islam untuk membantu berperang. Ya, apalagi cuma sumbangan.
ya sumbangan untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren dari orang-orang di luar Islam nggak usah diterima. Karena kalau kita menerima, ya itu merendahkan kita. Ya, mereka nanti bilang, wah dari sumbangan kita aja mereka yang terima, kata orang-orang kafir nanti. Ya, itu akan merendahkan harkat derajat kita. Nggak boleh kita menerima sumbangan dari selain agama kita. Ya, kita punya harga diri. Ya, jadi yang masjid itu walaupun masjidnya reot, yang penting isi di dalamnya. Apakah ditegakkan sholat 5 waktu di situ? Apakah di situ dilakukan kajian-kajian keilmuan? Ya, apakah di situ diterangkan ayat-ayat Allah? Bukan megah-megahan, banyak masjid yang megah, yang bagus, yang mewah, tetapi isinya nggak ada. Yang sholat 5 waktu juga cuma 3 orang, 4 orang. Kemudian tidak dilakukan kajian keislaman di dalamnya. Buat apa? Ya, megah-megah kayak gitu ya. Mau kita memugar terus masjidnya direnovasi terus, tetapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah masjidnya. Ya, kosong masjidnya. Ya, lebih baik masjidnya sederhana, tetapi orang-orang di dalamnya benar-benar menyembah Allah saja. Benar-benar mempelajari kitab Allah di dalamnya. Benar-benar saling mengingatkan. Ya, benar-benar dia menjalankan perintah Allah daripada masjidnya megah, mewah, tapi isinya kosong. Ya, nah, begitu Intan. Jadi nggak boleh kita menerima sumbangan dari agama lain, apalagi untuk ini kita. Ya, kalau kita menyumbang orang lain, ya bolehlah membantu saja. Ya, tapi kita utamakan dulu yang seagama sama kita. Begitu Intan? Iya dokter, mohon maaf dokter, saya takut keliru dok. Jadi untuk seperti di jalan-jalan lintas gitu dok, ada yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid itu merupakan suatu hal yang kurang baik ya dokter? Ya, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu kan mencegat orang di jalan kan nggak boleh. Ya, kita kalau di jalan itu malah harus menyingkirkan, duri pun harus kita singkirkan, batu juga harus kita singkirkan. Jadi kalau orang minta sumbangan di jalan, ya itu menghalangi orang berjalan, nggak boleh. Begitu. Jadi Baik. masjid itu dibangun berdasarkan ketakwaan, ya. Nah, jadi ya, kita sebagai ini juga harus ini ya. Kalau masjidnya masih bagus ya, kemudian dia tidak terlalu reot, yang penting kita hidupkan saja masjidnya daripada direnovasi terus tapi masjidnya kosong. Begitu Intan. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi yang kita pelajari pekan ini ya, pembatal keislaman itu ada 10. Ini harus kita ingat ya. Baru kita bahas 6 pembatal keislaman. Yang pertama, pembatal keislaman itu adalah perbuatan syirik, menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara yang dia berdoa, memohon pertolongan, memohon syafaat, atau bertawakal kepada perantara tersebut, atau dia menyembelih, atau dia bernazar, dan dia berkeyakinan selain Allah ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka sungguh telah kafir. Ya, syirik ini adalah pembatal keislaman yang pertama. Kemudian pembatal yang kedua adalah keluar dari agama Islam dan memilih ajaran lain selain ajaran Islam. Yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga adalah siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan pemahaman orang kafir. Nggak boleh. Ya. Kemudian pembatal keislaman yang keempat, siapa yang berkeyakinan ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, siapa yang berkeyakinan ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, atau dia mengunggulkan hukum-hukum buatan manusia selain daripada hukum Islam. Ya. Kemudian pembatal keislaman yang kelima adalah siapa yang dia membenci ajaran agama Islam, dia membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia menjalankannya, maka sungguh sudah kafir. Ya, jadi tidak boleh seorang beriman itu membenci ajaran agamanya. Ya,
Kemudian pembatal yang keenam adalah siapa yang memperolok-olok. Memperolok-olok atau mempermain-mainkan agama. Jadi memperolok Allah, memperolok Rasul, ya, memperolok Quran dan agama, ya. Kemudian memperolok ulama yang berhubungan dengan syiar-syiar Islam, maka sungguh dia sudah kafir. Ya, banyak sekali orang-orang di ini, orang-orang Barat itu memperolok-olok agama mereka, dibuat kartun segala macam gitu ya, diperolok-olok. Ini nggak boleh. Ini termasuk pembatal keislaman. Insya Allah tahun depan kita akan membahas sisanya, pembatal ke-7 sampai ke-10. Ada lagi pertanyaan adik-adik sebelum kita tutup? Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk terus belajar, kemudian sudah kita tahu, kita amalkan, dan kita beramal berdasarkan ilmu. Ya, jadi kita dengan ilmu ini semakin takut kepada Allah, semakin kita mengerti hukum-hukum Allah, dan kita semakin yakin ya dengan agama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.